Al-Muqtasina kang padha dibersihnake bil fauzi kelawan kabejan. Bil fauzi kelawan kabejan. Bil fauzi kelawan kabejan. Bil fauzi kelawan kabejan. Bil fauzi kelawan kabejan wal falasi. Ya, harapan dulu ya. Wal falasi lan selamat. Wal falasi lan semangat. Selamat dan semangat. Wal falasi lan selamat. Oh, enggak ini. Enggak ini. Wal falasi lan selamat. Wal falasi lan selamat. Fi yaumidini ing dalam dina kiamat. 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 Apa? Fi yaumidini ing dalam dina kiamat. Fi yaumidini ing dalam dina kiamat. Ya, kita minta doa kepada orang-orang yang ikhlas agar kita nanti ketika di akhirat kita bisa selamat. Ada orang yang berilmu tapi masuk neraka ada. Siapa kalian? Orang yang pertama kali masuk neraka ialah termasuk golongan orang-orang yang berilmu tapi enggan mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dua ilmu, pinter tapi pelit. Nek kamu ilmunya gak manfaat. Gak manfaat akhirnya gak masih seneng belajar nih beliau ning dene. Dene gak disenengi wong akhirnya gak masih belum sinau ning dene. Akhirnya ilmunya gak tahu digawe wong liya, ilmu digawe dhewe akhirnya mlebu neraka. Kata di kitab Matalah Suatu Dunia itu ada pokoknya orang yang punya ilmu pelit tidak mau menyebarkan ilmunya kepada orang lain, suka menyembunyikan ilmunya, itu dia termasuk golongan orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Sama. Ya, makanya nek duwe ilmu iku aja peduli di panjenengan ya. Jadi apa? Enggak, ini beda lagi konteksnya. Kita sedang ujian. Dan nek seumpama Mbak Cindy kok wis mulai dadi penyanyi ya. Amin. Sama lama dulu. Ya udah dadi penyanyi, dadi pengajar ya. Terus ana koncone apa wong ya tolong Mbak Cindy apa Pak iso adalah sini malas sampai jawab. Nah, itu juga termasuk menyembunyikan ilmu. Jadi jangan sampai menyembunyikan ilmu. Nek sampai gak ngerti ya ngomong gak ngerti. Jangan merasa gengsi nanti kalau jauh ngomong wah guru rek maksud tidak koi gak ngerti. Akhirnya jawabnya ngawur sakar dewe. Jangan seperti itu. Kalau sampai nanti kok gak bisa jawab maka jawablah gak bisa. Dulu Imam Syafi'i juga seperti itu. Pernah suatu ketika ada orang yang sowan ke Imam Syafi'i bertanya tentang suatu hukum yang mana Imam Syafi'i tersebut tidak bisa menjawab. Lantas Imam Syafi'i gimana? Aku tidak bisa jawab. Silakan kamu tanya ke ulama yang lainnya. Kata Imam Syafi'i. Nah, jadi jangan sampai kita gengsi. Kayak saudara aku sedih guru, aku sedih yang lain. Aku punya ya. Gue kok kawat deh. Dapat orang kayak saya. Isi. Akhirnya jawabnya sembarang. Ya, jangan malah kita menyesatkan. Salah satu tanda-tanda hari kiamat itu banyak ulama-ulama yang meninggal dan bermunculan ustaz-ustaz anyaran ngomongin goblok-goblok agama atau orang-orang dari ustaz ya. Terus akhirnya ajarannya menyesatkan. Banyak itu sekarang. Zaman sekarang itu banyak. Kalau yang terbaru itu Ustaz Adil Tehis apa itu? Itu baca Qurannya masih biasa saja. Tapi senangannya posting one day one record juice. Itu kata yang artis itu tadi. Enggak tahu, pokoknya orang mana? Sulawesi atau pokoknya bukan orang Jawa. Itu suka. Pokoknya yang sering disindir. Yang sering disindir sama apa yang politikus itu Denny Siregar itu. Itu kan bacanya masih salah semua itu. Dia kan sering ya posting yang nyeleneh gitu loh, tidak menunjukkan etika seorang ustadz gitu. Itu iya dia habis kena kanker.
setelah sembuh langsung ngangkat jadi ustad. Saya ustad gitu. Terus netizen banyak yang komentar, apakah seperti ini ustad gitu. Kan ini Iya, saya lihat di Instagram itu. Pokoknya di mana-mana baca Quran. Mbok iku sak wise maca Quran ora gak tau. Bocone gitu masih salah semua. Ya, gak apa-apa di posting. Cuma nek sampai ngaku ustaz itu piye ora. Dan dia sudah pernah ngisi ceramah. Jadi apa ceramah itu? Aku mikir pokok gak kurang ulama sing pinter jake seperti siapa Ustaz Wahais itu ya enak. Cuma ulama yang paling saya suka itu satu Gus Bahak. Gus Bahak itu enak. Dia ceramahnya enak sesuai kontekstual. Cuma bahasanya itu tinggi. Nek kanggo ukurannya sampean, iku sing enak iku kaya Miftah bisa, Gus Miftah bisa. Tahu siapa? Oh, Ustaz Hanan Ataki itu saya dulu itu sempat kan kecewanya itu pernah mengisi pengajian tapi ketika baca Quran wakaf tidaknya itu salah. Waktu sing belo. Giliran Gus Muafik tahu Gus Muafik? Mas Muafik dari Jogja yang rambutnya gondrong itu cuma aku sering salah titik dalam pengucapan. Salah titik pengucapan bukan membaca Al-Quran. Ngono langsung hampir semua orang itu langsung mengecam beliau. Nah, perbandingan seperti ini. Mau Quran gak enak kalau kayak berceramah keceplosan ini parah yang mana? Ya parah yang baca Al-Quran. Jadi kan ketoro, jadi itu mau Quran itu belum matang. Padahal Ustaz Hanan Ataki itu tulisan Mesir, LC kan? LC, tulisan Mesir. Yang berlalu LC itu WAS, kemudian siapa? Ustaz tadi Gayat itu UAH sama Hanan Ataki itu. Kalau yang kayak Ustaz oleh bahasa Malah itu saya enggak. Pokoknya pokoknya kalau sampai cari pendakwah atau penceramah yang dari YouTube yang benar itu, yang apa ya istilahnya bisa dijadikan patokan dan enak, bisa diterima semua orang itu yang pertama Gus Bahak, kemudian Gus Miftah, kemudian Said, meskipun guyonan tok itu tapi ada pesan tersirat itu. Kemudian siapa lagi? Gus Muafik masih beliau itu sejarahnya enak. Kalau cari yang sepuh full sejarah itu ada di YouTube. Dari itu masih guru saya, guru Semonto. Namanya Kiai Haji Husain Ilyas Semonto. Itu sepuh lagi kalau ngajinya itu mesti cerita ya. Cerita niku akeh. Sembarang kali. Cerita tentang Jarwono, cerita Nyiro Kidul yo ono. Nyiro Kidul iku klambine ijo ora yo ono. Terus cerita tentang Semar itu teko ini. Semar itu nama jin dan Semar itu diambil dari bahasa Arab samar yang artinya samar-samar gitu. Ya. Kemudian tidak tampak jelas. Dulu itu ketika saya Subakir itu berhasil menaklukkan Jawa dengan menancapkan tongkat yang ada di Jawa Tengah itu. Nah, lupa saya nama bukitnya itu. Pokoknya di tengah-tengah itu. Kemudian beliau berhasil menaklukkan jin yang menguasai Jawa saat itu. Naik lagi mengarani Semar. Aslinya jenenge gak ono, kemudian dinamakan Semar. Soalnya aslinya jenenge Samar, mereka kan gak jelas di kasat mata. Nah, wong Jawa akhirnya jenenge jadi Semar. Gitu. Semar. Karena ada lagu seperti buku Sungguh Batok-batok ngerti lagu itu? Irama sulunya oleh Debanyu Kuto. Itu kan dari bahasa Arab. Gusluk batuga. Cuma wong Jawa. Lambine Jawa. Sluk batok. Enak-enak. Akhirnya dadi basa Jawa. Batok lah. Mak jentit loro lah wong ngaji ora, wong mati ora. Yen obat medeni bocah, yen urip ora duwe. Apa hubungannya gitu? Itu cipta Jawa, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga satu-satunya wali songo, anggota wali songo yang asli Jawa itu Sunan Kalijaga. Aslinya di mana Pak Nyanyi? Nyanyi aslinya mana? Uslub batuka. Terus batuka bila la ilaha illallah. Hato ila ilu itu batuka.
ada di Google lah memang. Aku ngerti ini ya mereka IG orang sejarah lagu suku Batak Sunan Kalijaga. Terus sama Lengser Wengi kan, Lengser Wengi itu kan karyanya Sunan Kalijaga. Zaman dulu itu dibuat untuk pujian setelah sholat isya biasanya. Kalau menyanyi imam biasanya Lengser Wengi. Ini kayak hantu ini. Sama tadi. Iya mergani niku mau iku mau saiki ku alay-alay. Pokok lagu lawas jago perdeni. Tahu film Pengabdi Setan? Itu kan lagunya lagu biar lagu dansa. Jangan dia. Lah tapi malah dikek horor iki ya opo lawas itu. Enggak nyambung sekali. Seremi aku teh itu. Terus ada Turi Putih itu juga karangannya apa kan yang paling jaga. Namanya jaga ahli sastra. Memang sastrawan dan ahli syair. Kemudian Bil Fauzi wal Qalasi fi Yaumidin. Wasama itu lan namai sapa ingsun. Pak Dama setakan tuh. Pak Dama dalam sakwise Stafarku. Oh, stafarku. Pak Dama stafarku dalam sakwise Pak Dama yang dalam sakwise Pak Dama yang dalam sakwise Pak Dama stafarku yang dalam sakwise istiqoroh ingsun. Pak Dama stafarku yang dalam sakwise istiqoroh sapa ingsun. Pak Dama stafarku yang dalam sakwise istiqoroh sapa ingsun. Allah ing Gusti Allah taala kali maha luhur sapa Allah. Taala kali maha luhur sapa Allah. Jadi ini menceritakan Syekh Az-Zarnuji, tak salah pengarangnya Syekh Az-Zarnuji. Nggih. Syekh Az-Zarnuji ini mengarang ilmu taklim itu istiqoroh dhisik. Berarti paling ngarang istiqoroh dhisik dia. Kayak wong biasanya katanya dilamar wong Jawa wong lanang dilamar wong wedok loro ya. Mungkin perbandingan ada perbedaan nilai itu sih ya wong istiqoroh. Nah, Zarnuji itu istiqoroh kitabnya apik ora pantes ngungkap dulang gambar atau fikih. Alhamdulillah. Terus Pak Dama stafarku itu Allah Gusti Allah fihi ing dalam kitab. Fihi ing dalam kitab. Fihi ing dalam kitab. Fihi ing dalam kitab. Sama itu lan ngarani sapa ingsun. 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 Hu ing kitab. Hu ing kitab Ta'limal Muta'allim. Ayo Ta'limal Muta'allim apa Ta'limal Muta'allimah? Ada sing ngerti? Kenapa kok Ta'limal Muta'allimi? Bisa jawab ya alasannya kan? Oh, Ta'limal Muta'allimi. Ta'limah itu kedudukannya jadi apa? Maaf. Maf'ul. Al-muta'allimi itu kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Berarti ta'limah itu apa? Mudhof. Yo, mudhof. Ta'limah muta'allimi dinamakan susunan dinamakan susunan idhofah. Ayo mulai ayo. Ta'limah muta'allimi ing ta'lim muta'allim. Ing ta'lim muta'allim. Iya, padahal kok ini undangan jangan di Madura, Bangkalan. Ngapain? Jangan apa? Aku kangen daerah lain. Pokoknya mari jembatan itu, pokoknya baru jembatan aja kok nganan. Itu masih Bangkalan, masih perbatasan itu pengalaman pokoknya. Jangan apa sih? Menjadi Madura, dijemput nanti, katanya dijemput. Terus tanggal 28 nanti saya di Pacet. Iya 28 di Pacet. 28 terus nanti nyampe PLW ya. Sampai tanggal 25 di Pacet jam 8 pagi berangkat ke Pacet.
yang di Paritet itu dengan kiroah. Kalau yang di mana Bangkalan itu di Bangkalan itu Banjari. Nanti habis dari Bangkalan cuma ada jeda nanti di Madura, di mana di Sumeneb. Ya. Nyanyi nyanyi Pak. Kan vokalan. Apa? Kan vokal. Saya cuma yang bagian bersuara aja. Ayo vokal. Taklimal muta'alimi ing taklim taklim. Toriko ta'alumi kang dadi dalane belajar. Toriko ta'alumi kang dadi dalane belajar. Toriko ta'alumi kang dadi dalane belajar. Atau berarti Toriko ta'alumi kang dadi dalane belajar. Aduh. Pak, ini Pak, aku nulis. Kosok kabeh iki. Oh iya. Boten. Sampai boten. Siapa yang baca lagi? Sampai boten. Ini bisa. Puasa Rajab, saya itu mengamalkan apa yang diketahui dalam bangun. Nek gak iso poso, nek iso bulan Rajab itu poso 10 dina berturut-turut. Nek gak iso ya 3 dina, nek gak iso ya 1 dina tok. Ya penak. Dan ada riwayat mengatakan barang siapa yang melaksanakan puasa Rajab di bulan Rajab selama 3 hari itu insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran sama seperti ganjarannya orang yang berpuasa selama 2 tahun. 700 Yang 3 hari berturut-turut, nah baru dia mendapatkan ganjaran yang sama dengan orang yang berpuasa selama 700 tahun. Yang 3 hari berturut-turut, nek telung dina tok berarti kan iso 70. Iso ae dina Senin poso, engko dina Kamis poso maneh, dina Sabtu poso kan 3 hari, dapat 3 hari. Yang 3 hari berturut-turut ya kayak dina Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin itu dia mengalami seperti. Nah, terus barang siapa yang puasa Rajab penuh bulan maka dosanya selama setahun kemarin akan dihapuskan oleh Allah. Jadi mulai saiki sampai niat poso full saulan ya dosa niki saiki tanggal piro? Tanggal 13 Februari 2020 sampai 13 Februari 2021 dihapus oleh Gusti Allah full. Habis Rajab kemudian bulan apa? Saban. Nah, di Saban itu ada puasa lagi ya, puasa nisfu Saban. Bulan Rajab itu bulan di mana istilah bulan Rajab itu lupa saya. Nabi Adam kan dan Ibu Hawa itu bertemu. Nah, itu di bulan Rajab. Kemudian lanjut toriko ta'alumi ing dalane belajar waja'altu lan dadekake sapa ingsun. Waja'altu lan dadekake sapa ingsun. Waja'altu lan dadekake sapa ingsun. Waja'altu lan dadekake sapa ingsun usulan ing apa iki? Ta'limul muta'alim. Ta'limul muta'alim fusulan ing pira-pira pasal. Fusulan ing pira-pira pasal. Faslun ayhada faslun utawi iki iku pasal siji. Wis ngono ya wanane. Nggih. Faslun ayhada faslun utawi iku pasal kang siji fi mahiyatil ilmi ing dalem jelasake pentingnya ilmu. Bima hiadal ilmi dalam jelasake pentingnya ilmu wal fikhi lan fikih. Ini fikih diulang sapa? Pak Santo. Oh, Nabi kita nggak malam ini ya? Nggak ada jadwalnya sama sekali ya? Ini Mbak Nabi. Wal fikih lan fikih wa fadlihi lan keutamaane keutamaane ilmu. Wa fadlihi lan keutamaane ilmu. Nah, ini faslun yang pertama ini. Jadi ini jelas apa iki pasal apa ini? Wa fadlihi lan keutamaane ilmu. Faslun ayat faslun utawi iki ku fasal siji finiyate dalam nerangake niat. Finiyate dalam nerangake niat.
Biniati yang dalam nerangake niat sahur apa mang jeneng pondok? Mie. Tempe. Dimasak apa ta? Oke. Oh, gak masak deh ta. Dan Oh, tapi ngombe obat mang tapi tutup soalnya jajan dulu kan. Jam 2:30 tahun. persiapan apa? Tapi mau soalnya di sana itu malam hujan ya. Padahal mau belanja deh. Buat masak buat sahur. Ya masak sekolah, sahur masak berapa? Masak berapa kan mau belajar. Jadi itu obat tapi udah terus emang ini hujan terus ini mau sampai ngantar. Kok kesel tadi malam badan saya itu. Soalnya kemarin malam Jumat saya itu ke Wonosalam. Berangkat ke Wonosalam ini jam 8. Sampai sana jam 9. Itu gak tidur, saya mulai di Wonosalam dan di warung kopi. Mulai sampai subuh. Dan saya kemudian pagi saya pulang lagi tidur itu setelah Jumatan itu jam 3 baru tidur. Jam 3 siang baru tidur. Ada saat dulu ini wakil kerjaan mau ngantuk-ngantuk itu dulu setengah jam terus ngorong-ngorong anak cilik ada TPG soalnya kalau sore kan saya ngajar TPG ngintip di kamarku ngintip gini mana bang ngaji motor awal wah aku jelas dulu ada cilik resek ya ngintip bisa melbu tak jejak gak betul rumah ngawan jadi pas ngajar TPG itu pikiran saya emosi terus nyolong berubah ngeluh aku terus malam tadi baru bisa tidur itu jam berapa jam 11 kurang ya jam 11 kurang itu baru bisa tidur langsung bangun jam 2 langsung masak nasi itu ada banyu saya sahur jam 3 soalnya jam 3 itu saya masuk sampai tadinya soalnya lama munajatnya akeh soalnya jalurnya akeh dan saya ketika tahajud itu ini bisa sampai namalkan nanti ketika jadi guru ya dan ketika saya tahajud itu semua murid saya yang pernah saya atau teman-teman baik teman maupun adik kelas saya semuanya yang pernah saya ajari tak kirim Fatihah pas tahajud tak kirim Fatihah nah aku gak kenal pasti biasanya itu saya sebutkan satu persatu contoh ya ini Mbak Aminatus khususun gila Aminatus Setia Al-Fatihah harus itu kalau berarti dihitung menurut saya pernah saya ajar itu kalau dihitung seratusan ada oke cuma kadang kosol saya itu mesti khususun gila jami'i talami dina wa talami hadina Al-Fatihah langsung baca langsung kemudian baca dalam hati itu bacanya seperti ini Allahumma hassinhum kahassin khuluqin hadim wa kahulukil nabiyil mursalin wa kahuluki sahabati wa tabi'ina lilahum bisahmi bila yaumiddin. Jadi tunggu ya Allah dengan perbaiki akhlak mereka, bagusi akhlak mereka seperti akhlak-akhlak yang baik, seperti akhlaknya para nabi-nabi, seperti akhlaknya para sahabat dan ulama-ulama sampai hari kiamat. Gimana akhirnya nggak tahu nggak tahu ya Allah sing kabut tablo ini nggak mentalo nggak pernah saya seperti itu. Karena ada sih buandel, karena yang buandel itu biasa kalau saya ngajar di MTS, bukan di MTS ini, MTS yang sana itu buandel itu kayak pas turun kan di Jarno orang itu tak cekel gitu, suhu tak baca naik kursi uji hilang sekali. Biasanya gitu. Kalau apa ya kalau tahajud itu biasanya saya baca tapi jarang saya sebutkan satu purnama mereka mau malas itu soalnya kalau malas itu mau nggak mau harus dipaksa soalnya itu saya tadi itu bahaya dari istiqomah mana tidak pokok seperti tahajud dan Fatihah sebagai kafe berusaha aja kita lagi dina wassalam kita dina Fatihah sampai kemudian baca istighfar 100 kali sholawat 100 kali kemudian baca ada doa khusus doa namanya doa sulailil akhiri artinya doa seperti malam akhir. Nek bojone arek puji iku sebut namamu dalam seperti malam akhir. Arek puji biasa alay padahal ora begitu.
Padahal jam 3 ya turu sik tas VC-an. VC-an kan peming kan. Nek VC-an temenin aku dong bingung. Jadi HP-ne melek VC-ne jauh ono sidok iki lagi turu. Ngono jarene soal sulit. Pacare kok HP kalian kancani. Temenin dong bingung. Bibi babi ya. Yes. Faslun filiyati fi hali ta'alumi yang dalam rangkaian fi hali ta'alumi dalam nalikane belajar. Fi hali ta'alumi yang dalam nalikane belajar. Aku nggak mau pacaran, tapi aku cukup suka sama kamu. Aku egois ya, iya egois. Fi hali ta'alumi yang dalam nalikane belajar. Itu fotonya Mbak Cindy. Fi hali ta'alumi yang dalam nalikane belajar. Faslun ayat dan faslun fi ikhtiyari ilmi yang dalam milih ilmu. Ikhtiyari ilmi dalam milih ilmu. Jadi ketika dalam mencari ilmu itu sampai harus mempunyai satu ilmu atau satu bidang yang sampai suka dan sampai tekuni. Contoh, Mbak Elok senengane maca kitab ya. Senengane maca kitab ditekuni maca kitab. Cuma yang lainnya tidak sampai ketinggalan ya. Semuanya itu wajib dipelajari, cuma harus ada satu bidang yang harus ditekuni. Senengane Mbak Elok senengane maca kitab, Mbak Mia senengane sains, contoh ya sains. Terus Mbak Aminah ya senengane ilmu logis jadi ya aku jadi ditekuni gitu. Ya, Mbak Cindy senengane matematika atau bahasa Inggris ya. Senengane itu ditekuni ya. Cuma yang lainnya jangan sampai ditinggalkan. Santri ya ngono, senengane maca Quran tapi maca kitab aja dilalekno. Tetap harus imbang, cuma ada satu ilmu yang paling tonjol. Karena setiap orang itu punya ciri khas masing-masing. Pondok itu ya ada ciri khas. Kemudian pondok atau fikih apa ciri khasnya enggak ada. Atau bareng itu kan ciri khasnya yaitu hadis. Makanya bahasa itu suka hadis itu cerita. Kabeh belajar hadis nih terbilang guru. Atau fikih enggak tahu saya. Apa sebenarnya apa itu? Ada Ilmu hikmah. Ilmu hikmah. ilmu hikmah. Ya. Oh, kayak wakil berarti. Ilmu perdukunan gitu ya. Itu bukan ilmu perdukunan kan? Ilmu iritan dulu sih. Ya iya. Ilmu itu namanya ilmu perdukunan. Itu sih mau orangnya jadi dukun kabeh. Loh, dukun itu enggak harus enggak apa ya? Dukun ini enggak mesti jelas ya. Ya ada dukun santet itu sing kabeh. Dukun enggak dukun beranak. Dukun yang bisa menyembuhkan orang dengan tapi dukunnya ku apik rek kangge aku tuh enggak kembang disembur kabeh sak perlu. Dukun beranak itu gimana? Dalam Aku ayam mana? Maksudnya apa? oh dukun beranak itu seperti dokter gitu rek kayak bidan gitu rek kerjaannya kan anu membantu persalinan proses persalinan kan. Ini di sana normal. Saya mak tua itu iki dudukan ning lairno ono ini disuruh kasih tempat tinggal boleh kayak Ya Allah, ya ampun. Gimana? Oh boleh aku. Fitfas ikhtilari. Wal ustadi lan ustad. Nah, milih guru ku yo dalam hal berguru ku yo milih iki guru sing sekiranya cocok apa enggak gitu. Jadi saya selalu uji itu menerangkan bahwa itu nyaman kalau ilmu nih, nyaman kalau guru nih. Tapi gak sampai rapi kalau guru nih. Wal ustadi lan ustad, wasyariki lan konco, boleh konco ya ngono iki tepak. Ya, konco gak tepak kan dia kalau gak tepak bisa. Wasyariki lan konco. Wasabati lan netepi. Boleh iki boleh pondok nih, boleh pondok sing cocok ngono. Oh aku cocokin nang topik iki atau gue. Oh aku cocokin nang motor ya motor. Oh aku cocokin mondok ning kono ning Irak ngono ya Pak Opo. Aku cocokin mondok ning Al-Azhar Kairo Mesir. Aku loh, saya itu punya cita-cita ini. Saya lulus pondok itu saya ingin belajar kursus bahasa Arab terus mondok
kuliah sambil kuliah di Kairo di Mesir. Dan karena aku soalnya apa ya, kebawa suasana. Saya baca novel, saya suka baca novel yang saya baca itu dulu itu rata-rata menceritakan tentang mahasiswa Kairo, kayak ketika kita bertas B1, 2, terus apa? Ya karangannya Abdul Rahman. Madrasatul Quran. Oh ada kebiru tiap tahun ada yang ke Kairo. Cuma saya akhirnya nggak jadi Kairo, lah kemudian saya khusus bahasa Inggris itu kuliah di Amsterdam. Kok itu Londonnya. Aku nang Arab kok beda itu arek Jawa Tengah sing mlayu lah di kuliah di kono di Kairo itu wong Arab. Kenapa harus Jawa Tengah? Kenapa harus jelek-jelek? Saya Jawa Tengah itu ayi. Jawa Timur Jawa Timur lewat. Oh Jawa Timur ya akeh. Cuma kan keras. apa ya? Sing halus kalem iki Jawa Timur ya akeh sing Contohnya. mungkin saya belum tahu kan ya. Iku biar kayak anak-anak biar saya kan ngerti ini Jawa Timur kuwi sing kalem. Iya. Kayak Jangan Mbak Ami. Mbak Sintia Kakinya. Jangan Mbak Ami nanti sih. Terus kelas menit ya. Wasani bahasa batik faslun ada faslun utawi kifasal suci fi taqdimil ilmi dalam ngagungan ilmu. Fi taqdimil ilmi dalam ngagungan ilmu. Jadi ilmu itu harus dihormati juga. Wa alihilan ahlinya ilmu. Wa alihilan ahlinya ilmu. Faslun ada faslun utawi kifasal suci fi ahli ta'alum. Itu kembali lagi. Bil jiddi dalam temenan. Bil jiddi dalam temenan. Bil jiddi dalam temenan wal muadzabati dan istiqomah. Wal muadzabati lan istiqomah. Ya, wal istiqomah wal muadzabati lan istiqomah. Al istiqomah itu afdhalun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramatan atau 1000 karomah. 1000 kemuliaan. Wal himmatulan cita-cita. Di sini siapa yang cita-citanya jadi dokter, siapa di sini yang cita-citanya jadi Iron Man ya. Ya sekarang guys. Jadi Avenger ya. Jadi burka. Nah, di sini siapa yang cita-citanya jadi Wonder Woman? Bidayatis faslun ada faslun. Faslun ada faslun. Bidayatis apa iki? Bidayat apa iki lho? Sabaki. Bidayatis sabaki yang dalam nerangake permulaane ngaji. Bidayati sabaki dalam nerangake permulaane ngaji. Wa qadrihi lan kemampuane ngaji. Wa qadrihi apa qadrihi Pak? Wa qadrihi lan kemampuane ngaji. Wa qadrihi lan kemampuane ngaji wa tartibihi lan urutane ngaji. Wa tartibihi lan urutane ngaji. Ngaji ku ya belajar mangke padha wae. Jadi dalam belajar itu sampai urut. Ya, ojo perkara sampai belajar pertuluyun, belajar pokok. Belajar Riza. Belajar Batu Wahab, belajar Batu Mu'in, belajar Yana, belajar Soal Bukhari, Soal Muslim. Perkara merujak dari wali ke iso. Kemudian faslun fitawakuli dalam menerangake tawakal. Faslun fi waqti tahsili dalam menerangake waktu ilmu. Fi waqti tahsili dalam menerangake fi waqti tahsili dalam menerangake waktu ilmu. Faslun ada faslun fi syafaqati dalam menerangake welas kasih, kasih sayang. Fi syafaqati dalam menerangake welas, wa nasihati lan nasihat.
Jadi ono dibahas begini, doa memberikan kasih sayang kepada orang dan selalu menasihati orang lain. Faslun adalah faslun fil istifadati dalam menerangkan amrih faedah. Fil istifadati adalah menerangkan amrih faedah. Fil istifadati adalah menerangkan amrih faedah. Faslun fil waroi. Faslun fil waroi bawaan soal balik. Apa tuh bukan semua? Iki loh, emang sudah suami. Hilang mungkin. Cepetan dah. Sampai ngomong kan kecepetan. Ini tak mana ini. Ini tak mana ini. Enggak, nek tulisan diwaca. Soalnya. Oh, enggak apa-apa. Saya enggak bakalan nunggu. Apa tadi minal apa tadi awalnya? Minal Goribin ya? Minal Goribin. Panjang. Minal Goribin. Astagfirullah. Keliru ya, nama guru tak tulis sih. Jeneng pelajaran, materi tak tulis materi ini. Materi tak tulis jeneng bulan. Gak mau tuh saya. Saya kelas ini sing ngechat kayak Mbak Ibu tok. Oh, Bapak salah, Pak. Kemarin itu salah. Iya, yang lainnya. Enggak sedih tok. Ini, Pak. Enggak, saya enggak minta dicet. Ini, Pak. Boten sini. Kula boten. Kula salah nomor. Saya enggak minta dicet. Ya, Pak, tak cek. Tak cek, Pak. Ya Allah. Boleh nomornya. Kayak aku gak payu. Kalau mana aja, Enggak, aku gak jalur. Kakak tugas, Pak. Kan domba kok ya. Saya minta